Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus, puji kepada Tuhan. Untuk hari ini saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sudah sejauh ini Engkau berikan kesempatan bagi kami masing-masing untuk menikmati kehidupan di dalam keselamatan-Mu. Ajar kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membukakan mata hati kami sehingga kami boleh percaya untuk Tuhan Yesus selamatkan. Tuhan tolong agar kami juga hidup di dalam keselamatan-Mu, kami hidup di dalam pertobatan yang daripada-Mu, dan kami hidup juga di dalam berkat-Mu. Berikan kehausan, berikan kami kelaparan akan firman-Mu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak rohani. Bapa, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang sehat secara rohani, bahkan juga secara jasmani. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang keempat. Kembali, kitab Wahyu adalah kitab yang tidak dibaca oleh semua Kristen, bahkan ada yang melarang jemaatnya untuk membaca kitab Wahyu ini. Sedangkan kembali, kitab Wahyu ini adalah kitab yang seharusnya oleh para pendeta, oleh para pastor, oleh para pemimpin jemaatnya dibacakan, diajarkan kepada jemaatnya seperti yang Tuhan sendiri kehendaki. Kitab Wahyu ini dicatat, diberikan kepada jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan mengetahui isinya. Memang tidak mudah, saudara, tetapi bukan berarti tidak bisa dibaca dan belajar daripadanya. Dan saat ini saya akan membaca dari pasal keempat, ayat 1 dan kedua, demikian bunyinya. Kemudian daripada itu, aku, Yohanes, melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus segera terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Coba saya baca ulang ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Kemudian daripada itu, di dalam bahasa Inggris dikatakan after these things. Setelah apa, saudara? Kemudian sebelumnya apa? Sebelumnya adalah sejarah gereja. Setelah sejarah gereja selesai, setelah periode atau masa gereja Tuhan selesai di bumi ini, itu yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Yohanes. Periode berikutnya, masa berikutnya, masa setelah masa gereja Tuhan yang dikenal juga sebagai masa anugerah, itu yang akan dilihat
oleh Yohanes. Yohanes dari bumi dibawa ke sorga. Kalau saudara perhatikan, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Pintu sorga yang membuka hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau masuk sorga harus melalui pintu sorga itu sendiri. Tetapi bagaimana banyak manusia mempunyai idenya, mempunyai caranya sendiri, mempunyai keyakinannya sendiri jikalau mereka akan bisa masuk sorga sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Sedangkan di Alkitab jelas, saudara ya. Di Alkitab jelas, siapa yang memiliki sorga? Sorga itu seperti apa? Dan dengan cara bagaimana manusia bisa masuk sorga yang sempurna, sorga yang tidak dicacati oleh dosa, yaitu melalui pintu yang dibukakan oleh Yesus. Yesus sendiri berkata, jikalau Dia adalah pintu, setiap orang yang masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Setiap orang yang mau masuk sorga, jalannya adalah dengan percaya kepada Yesus. Dia bersedia menerima kasih Allah untuk diampuni dosa-dosanya di dalam penebusan darah Kristus. Kembali saudara, saya akan katakan berulang dan berulang karena banyak manusia termasuk sebagian orang Kristen juga merasa jikalau mereka akan masuk surga karena perbuatan baik mereka, usaha mereka, upaya manusia. Sedangkan Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tentunya perbuatan baik itu adalah sesuatu yang terpuji dan patut kita lakukan. Tetapi bicara masalah sorga, saudara ya. Siapa yang punya sorga? Allah. Tuhan yang punya sorga. Jadi kalau manusia mau masuk sorga, ya carilah cara yang Allah sudah tentukan. Bukan dengan cara manusia sendiri. Karena ganjalannya bagi manusia, saudara, hanya satu saja, saudara, yang akan mengganjal orang, manusia yang begitu baik itu, yang begitu dermawan itu. Dosanya. Dosanya. Satu dosa cukup membuat manusia yang begitu baik itu cacat di hadapan Allah. Cacat untuk tidak diperkenankan masuk surga. Sedangkan kalau dihitung, saudara ya, sebaik-baiknya orang yang ada di bumi ini, ya, sedermawannya, sehalus-halusnya, berapa banyak dosa mereka? Lebih dari 1, lebih dari 10, lebih dari 100 selama hidupnya. Sedangkan satu dosa cukup untuk membuat manusia menjadi tidak sempurna dan tidak layak untuk bisa masuk surga yang sempurna tersebut. Tetapi kalau manusia mau, saudara, ya, mau, dia akan menemukan jalan yang sudah Allah berikan, jalan yang sudah Allah tentukan, jalan yang sudah Allah anugerahkan, ya. Jalan yang bisa diterima karena kasih Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Itu manusia bisa masuk melalui pintu sorga yang hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Jadi Yohanes setelah selesai berbicara tentang gereja, ya, mengirimkan suara Tuhan, surat Tuhan kepada ketujuh jemaat yang ada, dan itu sudah beres, sudah selesai. Kemudian berikutnya, setelah gereja itu selesai, Yohanes dibawa
untuk melihat pintu yang terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah Yohanes dengar, kembali didengar. Di pasal 1 ayat yang ke-10. Suara yang sama, suara Tuhan, berkata kepada Yohanes seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Jadi dipanggil. Yohanes dipanggil untuk naik ke tempat itu. Dan Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Tuhan akan menunjukkan peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya. Jadi, periode gereja sudah selesai. Gereja Tuhan yang asli sudah tidak ada lagi di bumi. Kecuali gereja yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Tuhan Yesus. Gereja yang menggunakan nama gereja Kristen, tapi sebenarnya Kristus sendiri tidak ada di dalam gereja itu. Gereja itu akan masih tinggal. Gereja yang sebetulnya diisi oleh lahiriah yang dikuasai oleh kemanusiaan, tetapi tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan di ayat keempat ini, saudara, Yohanes dibawa ke sorga. Di sini kita memasuki outline atau garis besar yang ketiga di dalam kitab Wahyu ini. Kembali, kitab Wahyu ini memiliki outline-nya sendiri. Kitab Wahyu ini memiliki garis besarnya sendiri, bagaimana kita mengerti isinya. Di dalam pasal 1 ayat 19, saudara boleh baca dan saudara perlu baca sebetulnya agar saudara tahu ya. Wahyu 1 ayat 19 itu adalah outline, itu adalah garis besar, itu adalah panduan. Kita bisa belajar dari kitab Wahyu ini. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Yang telah kau lihat itu outline pertama yang telah dilihat oleh Yohanes. Kemudian baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Jadi ada 3 bagian. Yang telah Yohanes lihat adalah pasal 1. Yang terjadi sekarang adalah pasal 2 dan 3, yaitu periode gereja Tuhan. Dan di pasal 4 ini, di bagian ketiga, yaitu maupun yang akan terjadi sesudah itu, metatauta, setelah periode gereja Tuhan selesai. Di Wahyu pasal 19 itu Anda bisa mendapatkan outline-nya, bisa mendapatkan panduannya di dalam belajar kitab Wahyu. Jadi saudara, kita berada di outline yang ketiga. Mulai pasal 4 sampai dengan pasal ke-22. Pasal ke-4 dan pasal ke-5, Yohanes berada di sorga. Dan di pasal ke-6, kita bisa membaca pasal ke-6 sampai dengan pasal yang ke-19. Itu adalah masa siksaan besar. Kalau Anda baca di Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Hanya ada satu, itu puncaknya, yaitu akan diawali dari pasal yang ke-6 sampai dengan pasal ke-19. Di pasal 19 juga
akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan. Dan di pasal 20, saudara bisa membaca dan belajar tentang kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus akan memerintah sebagai penguasa, sebagai raja selama 1000 tahun. Disitulah kedamaian dan kemakmuran terjadi. Dan pada akhirnya, di awal pasal 20 itu, akan ada penghukuman terakhir. Dan pasal 21 dan 22, bagian terakhir yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga. Yang turun dari sorga. Sehingga balik lagi di pasal yang keempat, saudara. Di pasal keempat, kita berada di outline yang ketiga, yaitu Yohanes dibawa kepada masa peristiwa periode setelah gereja Tuhan selesai. Setelah gereja Tuhan selesai. Gereja Tuhan, seperti yang Tuhan sendiri janjikan, akan dibawa ke sorga, ya, akan diangkat ke sorga. Sehingga kembali di pasal yang keempat itu, gereja Tuhan sudah tidak ada di bumi ini lagi. Gereja yang sebenarnya, ya, gereja yang bukan diisi manusia Kristen yang hanya secara lahiriah. Gereja Tuhan yang asli, seperti kalau Anda baca di pasal pertama, di situ ada peringatan dari Tuhan sendiri. Pasal yang kedua tentang jemaat di Efesus, agar jemaat di Efesus bertobat. Kalau tidak, apa saudara? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Itu adalah gereja yang sebenarnya mengaku Kristen, tetapi Kristus sendiri tidak ada di dalam gereja itu. Dan gereja itu akan tetap berada di dunia ketika gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang asli diangkat oleh Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan juga, setelah akhir pasal 3 itu, mulai pasal 4, Anda tidak akan mendapatkan perkataan tentang gereja Tuhan lagi, tentang jemaat. Sudah selesai, saudara. Anda akan menemukan gereja Tuhan di pasal 2 dan 3 yang dimulai dari perkataannya, yang dimulai dari pasal 1. Anda bisa baca dari pasal 1 ayat 4, pasal 1 ayat 11, pasal 1 ayat 20, ya. Kemudian dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23, 29. Wahyu 3, 1, 6, 7, 13, 14, 22. Itu berbicara tentang gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Dan tidak ada lagi sampai di Wahyu 22 pasal yang ke-16. Itu pun referensinya akan balik kepada Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Mungkin sebagian yang mendengar akan berkata, ini bicara apa toh, ya? Kok saya tidak mudeng, ya? Kok saya tidak tahu? Ya? Saya mengerti, saudara. Hal seperti ini bisa menjadi bagian yang sangat baru bagi sebagian orang Kristen. Bagi sebagian orang Kristen, yang saya bicarakan adalah garis besar isi daripada kitab Wahyu ini, yang sudah punya garis besarnya sendiri, outline-nya sendiri, yang berisi, ya, periode demi periode yang akan
berlalu, yang sudah berlalu, yang sedang berlalu, dan yang akan terjadi. Ketika nanti Tuhan datang untuk membawa gerejanya ke sorga, Tuhan Yesus juga berkata agar kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan, agar jemaat gereja Tuhan senantiasa hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, yang dikatakan Tuhan akan datang seperti pencuri, Kalau Anda baca di Wahyu pasal 2 ayat 25 kepada jemaat di Tiatira, Tuhan berkata, tetapi apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang. Peganglah sampai aku datang. Peganglah sampai Tuhan Yesus datang untuk membawa gereja itu ke sorga. Pasal 3 ayat yang ketiga, kepada jemaat di Sardis Tuhan berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Pencuri itu bisa datang malam hari ini, pencuri itu bisa datang minggu depan, pencuri itu bisa datang 10 tahun dari sekarang. Kita tidak tahu, tetapi firman Tuhan meminta agar jemaat Tuhan agar bersiap-siap, agar kita senantiasa menyambut kedatangan Tuhan. Artinya apa? Kita hidup dengan senantiasa mengenakan pakaian putih, pakaian yang Tuhan sudah kenakan, pakaian keselamatan. Saya dan saudara sebagai orang Kristen saat ini, hendaklah kita mengenakan pakaian yang Tuhan sudah berikan, pakaian putih. Jangan kotori pakaian itu, saudara. Pakaian itu harganya mahal. Harganya adalah kematian Yesus sendiri. Meskipun untuk percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk masuk sorga itu gratis, hanya melalui iman, tetapi tidak semudah dari kata gratis itu sendiri. Tanpa Anda memiliki komitmen dan mengerti harga sorga itu sudah dibayar oleh darah Yesus, kemungkinan Anda tidak akan menjaga pakaian putih yang Tuhan sudah berikan. Anda akan sembrono, biar kotor lagi ya kotor lagi, nanti dicuci lagi kan, datang lagi kepada Tuhan. Sebagai orang yang mengerti mengapa Anda jadi Kristen dan mengapa Anda mau ditebus dosanya oleh Yesus, Anda tidak akan menjadi orang Kristen yang hidupnya sembrono. Anda tidak akan mempermainkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, yang memang hanya bisa diterima dengan cuma-cuma melalui iman, tetapi harganya sangat mahal. Kalau Anda tidak mengerti jadi orang Kristen, ya disitulah saudara, ketika Tuhan datang, Anda tidak siap, Anda hidup dikuasai oleh nafsu, Anda tidak akan terangkat ke sorga, dan Anda akan tinggal di bumi ini, memasuki masa kesusahan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Kedahsyatan kesusahan yang sudah ada itu tidak bisa dibandingkan dengan kedahsyatan yang satu ini, saudara, di mana pada puncaknya Antikristus sendiri yang akan berkuasa. Tetapi kembali, gereja Tuhan sudah dibawa oleh Yesus ke sorga, dan mereka yang hanya tertinggal itu
diberi kesempatan kedua. Ya. Kalau mau diselamatkan di dalam Yesus Kristus, harganya sangat mahal. Di masa antikristus itu, orang yang percaya kepada Yesus akan dibunuh. Ya. Mereka yang istrinya atau suaminya sudah terangkat ke sorga, istri atau suaminya saat itu belum mau percaya kepada Yesus, tertinggal, saat itu akan sadar, saudara. Dan Anda yang sudah mendengar juga yang belum percaya, ketika gereja Tuhan nanti diangkat, akan sadar, dan kalau Anda mau, Anda bisa percaya saat itu, Anda masih bisa diselamatkan. Tetapi harganya sangat mahal. Anda akan dibunuh oleh antikristus. Itu, saudara. Oleh karena itu, Alkitab sendiri sudah mempersiapkan kita jemaatnya, agar kita merindukan kedatangan Tuhan, agar kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan yang seperti pencuri di malam hari. Di Wahyu 3 ayat 10, ya, di situ juga dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, kepada jemaat Philadelphia, jemaat yang berisi kasih persaudaraan, Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jemaat Philadelphia, jemaat yang diisi dengan kasih persaudaraan ini adalah jemaat yang dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan. Tidak lalai, tidak lengah, tidak menggunakan waktu untuk sembarangan. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kembali, saudara, outline-nya sebelum pasal keempat ini, gereja Tuhan sudah terangkat ke sorga. Dan peristiwa ini, jikalau Tuhan nanti datang untuk mengangkat gerejanya, akan begitu cepat, akan begitu singkat, seperti apa yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 15, 51, 52. Saya akan baca. Sesungguhnya Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Tapi bagi orang Kristen yang mengerti Alkitab, ya, bagi murid Alkitab, bukan lagi suatu rahasia. Kita akan, ya, sesungguhnya Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Semuanya siapa? Bagian daripada jemaat Tuhan, bagian daripada gereja Tuhan yang asli, ya. Jadi bukan yang Kristen KTP, tapi Kristen yang dikenali oleh Tuhan sendiri sebagai jemaatnya. Bukan yang hanya pakai baju Kristen, tetapi Tuhan Yesus tidak mengenali kalau dia adalah jemaatnya. Sesungguhnya Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Sekejap mata, saudara, cepat sekali. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua dan kita semua yang hidup akan diubah, diberi tubuh kemuliaan untuk kita dibawa ke sorga. Sama halnya yang dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, demikian bunyinya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal di bumi ini, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Di sini Tuhan akan turun dari surga hanya sampai di angkasa, tidak sampai di bumi. Barulah nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali di Wahyu 19 itu, Tuhan akan turun dari surga ke bumi, akan datang sebagai penguasa, raja di atas segala raja, dan itu akan dilanjutkan dengan kerajaan 1000 tahun dan akhirnya Yerusalem baru. Di dalam Titus pasal 2 ayat 13, kedatangan Tuhan bagi gerejanya, kedatangan Tuhan bagi jemaatnya disebutkan sebagai pengharapan yang penuh bahagia, saudara. Jadi kembali sebagai orang Kristen, kita diajar, diingatkan, didorong untuk siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak diajar untuk menantikan datangnya antikristus, tetapi untuk menyambut datangnya Yesus Kristus, untuk mengangkat gerejanya, untuk mengangkat jemaatnya yang siap menantikan Dia, yang berpakaian putih, pakaian kebenaran, pakaian kekudusan yang Tuhan sudah kenakan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kembali saudara, waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan, waktu di mana kita menggunakan waktu yang ada untuk bergiat, bekerja di ladang Tuhan. Jangan jadi pekerja-pekerja yang malas. Jangan jadi pekerja-pekerja yang tidak Tuhan kehendaki. Ya. Silakan baca di Matius pasal 24 bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Matius 24 pasal 37, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadilah hamba yang setia. Jangan jadi hamba yang jahat, jangan jadi hamba yang malas sebelum Tuhan datang. Itu bagian berikutnya, Matius 24, 45 sampai dengan 51. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Jangan jadi gadis yang bodoh, tapi jadilah gadis yang bijaksana, selalu bersiap-siap menyambut kedatangan mempelai wanita. Jangan gunakan waktu yang ada justru untuk membuat Anda makin lemah, makin menjauh dari Tuhan. Tetapi gunakan hari yang Tuhan berikan saat ini untuk lebih bergiat melayani Tuhan, untuk lebih berapi-api melayani Tuhan. Ya. Jangan merasa Anda sudah pensiun jadi Kristen sehingga Anda mengundurkan diri dari pelayanan dan menikmati diri dengan hal-hal yang duniawi. Pelayanan sebetulnya yang sangat berharga di mata Tuhan, yang tidak perlu Anda bergabung dengan gereja dan sebagainya, adalah menjadi pahlawan pendoa. Anda bisa melayani Tuhan dengan keterbatasan Anda sebagai pahlawan pendoa. Di tempat rumah sakit pun, di tempat Anda terbaring, Anda masih bisa melayani Tuhan dengan berdoa. Bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman, bagi pemerintahan, bagi dunia.
bagi sejauh Anda bisa doakan, saudara. Sehingga di waktu ini, di waktu anugerah ini, di masa gereja ini, saudara, gunakan agar Anda bergiat bagi Tuhan. Dan jangan lupa gunakan waktu tiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Anda bisa buka ini, buka itu, nonton ini, nonton itu 2-3 jam. Tapi untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, 15 menit mau ndak? 30 menit mau ndak? Gitu ya. Apa alasannya? Wah, saya capek. Saya ngantuk baca kitab. Saya ngantuk kalau berdoa. Itu artinya Anda tidak membangun kekuatan Anda di dalam Tuhan. Anda membiarkan membangun diri Anda kepada hal-hal yang lahiriah, tidak kepada hal-hal yang rohaniah. Sebetulnya sebagai orang Kristen, kita harus membangun seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kekuatan di dalam Tuhan, melalui persekutuan pribadi tiap hari. Saudara, itu yang tidak boleh kita tinggalkan, itu yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan jangan sampai Anda berani beralasan sama Tuhan, Tuhan 15 menit itu berat Tuhan. Tapi untuk nonton TV, untuk membuka yang lainnya, sejam, 2 jam, 3 jam, tidak berat. Biarlah Anda, saya, dan kita semua sebagai orang-orang Kristen akan ditemukan bersiap diri ketika Tuhan datang. Entah malam ini, entah minggu depan, 20 tahun kemudian, atau kapanpun Tuhan sudah tentukan waktunya. Kita tidak tahu. Tetapi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua ke bumi ini sebagai penguasa, kita, murid-murid Alkitab tahu, yaitu setelah 7 tahun masa kesusahan dahsyat itu, Tuhan akan datang. Tetapi kedatangan Tuhan bagi jemaatnya, kita diperingatkan, kita diperintahkan agar kita siap menyambutnya senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Rindukanlah kedatangan Tuhan, bersiap sedialah menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup berbaju sirahkan kebenaran, hidup dipenuhi oleh roh kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan, maka Anda akan mengasihi yang lain dengan lebih tepat lagi. Kasihilah Tuhan, maka hidup Anda akan dibereskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.